Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat siang guys ya. Di siang hari yang terang benderang ini, semoga kita semuanya dalam keadaan waras, sehat, walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dilihat dari perjalanannya, sungguh sangat terlambat, guys. Sangat terlambat sekali. Mencegah lebih baik daripada musnah. Oke, guys, ya. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat teramat berbahaya dan sangat teramat penting untuk menyelamatkan keadaan umat manusia. Orang tua yang otaknya ada politiknya adalah iblis. Saya ulangi, guys. Orang tua yang otaknya ada politiknya adalah iblis. Jangan diikuti, jaga jarak, hadapi. Terakhir, musnahkan. Jangan lupa, yang terakhir musnahkan. Paham guys? Oke guys. Politik bila ada di otak, politik bila ada di suku, politik bila ada di bangsa, politik bila ada di dunia, politik bila ada di negara, politik bila ada di kekuasaan, apapun bentuknya, pasti di dalamnya isinya celaka awal sampai akhirnya. Paham guys ya? Orang tua yang otaknya ada politiknya adalah iblis. Jangan diikuti, jaga jarak, dihadapi, terakhir musnahkan. Paham guys? Oke guys. Kita bicarakan tentang awal mula politik itu ada. Sebelum manusia diciptakan, zat Tuhan Allah dan malaikat lagi bergemuruh, guys. Mengapa kau ciptakan khalifah yang hanya menumpahkan darah? Bukankah kami, semua malaikat itu, selalu mensucikan, bersyukur, dan taat kepada zat Tuhan Allah? Apa jawab zat Tuhan Allah? Ternyata zat Tuhan Allah lebih mengetahui daripada semua malaikat itu. Diamlah para malaikat itu. Itu awal mulanya adanya politik. Tapi kembali kepada yang semestinya. Tidak bercabang, searah, lurus, garis yang lurus, jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh zat Tuhan Allah. Bukan jalan mereka yang sesat.
Kemudian ya, terjadi politik lagi. Terjadi politik lagi. Kapan itu? Semua para malaikat sujud kepada Adam. Karena perintah zat Tuhan Allah, sujudlah kepada Adam. Paham? Paham. Tapi iblis adalah salah satu malaikat tidak mau bersujud. Jadi yang namanya politik itu cara yang menyuguhkan pilihan, yang menyuguhkan menyimpang. Jadi politik itu cara yang menyuguhkan pilihan, yang menyuguhkan menyimpang. Iblis, salah satu malaikat itu, yaitu iblis, benar-benar tidak mau bersujud kepada Adam, Nabi Adam. Terjadilah benar-benar keadaan di luar dari jalan yang lurus, garis yang lurus, searah, tidak bercabang. Yaitu jalan yang diridhoi oleh zat Tuhan Allah, bukan jalan mereka yang sesat. Betul-betul terjadi politik itu. Akibatnya iblis diusir dari bagian malaikat. Keluarlah iblis itu. Terlaknat dan terkutuk dan terhina. Kemudian terjadi lagi politik. Di manakah itu? Nah, perhatikan baik-baik. Orang tua yang otaknya ada politiknya adalah iblis. Jangan diikuti, jaga jarak, dihadapi, terakhir musnahkan. Kemudian terjadi politik. Di manakah itu? Nah, Nabi Adam dan istrinya ada perintah. Masuklah ke dalam surga. Tinggallah, makan minumlah, tapi jangan makan buah kuldi. Itulah jalan yang lurus, garis yang lurus, searah, tidak bercabang, yaitu jalan yang diridhoi oleh zat Tuhan Allah, bukan jalan mereka yang sesat. Tinggallah, masuklah, dan makanlah, minumlah di dalam surga. Tidak makan buah kuldi. Nabi Adam dan istrinya, Siti Hawa. Tahu-tahu ternyata apa yang terjadi? Yaitu ada orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Ya, datang. Bukan di surga, tapi ada jarak dengan surga. Anggap aja di tepiannya, ya. Dia komunikasi dengan Nabi Adam. Mentransfer politik. Mentransfer politik ke otak Nabi Adam dan istrinya. Kemudian politik itu diizinkan di otak Nabi Adam dan istrinya. Apa yang terjadi? Nabi Adam dan istrinya makan buah kuldi. Jadi kesalahan Nabi Adam dan istrinya adalah
Satu, mengizinkan otaknya ada politiknya. Itu kesalahan pertama. Yang asalnya politik itu dari orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Kedua, kesalahan Nabi Adam dan istrinya adalah setelah mengizinkan otaknya ada politiknya, Nabi Adam dan istrinya sama-sama makan buah kuldi. Makan buah kuldi. Apa yang terjadi? Langsung diturunkan kepada Nabi Adam dan istrinya perintah keluar dari surga. Seketika Nabi Adam dan istrinya keluar dari surga, turun ke bumi. Paham, guys? Nah, inilah bahayanya. Ya, betul-betul bahaya. Orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Jadi, jangan sampai manusia otaknya, sukunya, bangsanya, negaranya, dunianya diizinkan ada politiknya. Pasti awal dan akhirnya semuanya celaka. Pasti itu. Semuanya celaka. Sebagai perumpamaan, ini ada tempat ini besar, anggap aja ini surga. Ya, tahu-tahu ada orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Mentransfer politik ke penghuni tempat ini, yang besar ini, surga ini. Diizinkanlah otak-otak, suku, bangsa, negara, semuanya ada politiknya, diizinkan. Apa yang terjadi? Diusir dari sini, tinggal segini. Tempatnya kecil di bumi. Paham ya? Jadi kalau kamu mengizinkan otakmu, sukumu, bangsamu, negaramu, duniamu ada politiknya, yang besar pasti akan berubah jadi kecil. Dan yang kecil berubah jadi kosong. Tidak ada. Musnah. Hilang. Itulah bahayanya politik. Jadi, politik, cara yang menyuguhkan pilihan, yang menyuguhkan menyimpang, apa yang harus dilakukan? Jangan diikuti, jaga jarak, dihadapi, terakhir dimusnahkan. 4 cara. Lalu bagaimana dengan pelaku politik? Orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Apa yang harus dilakukan? Sama. Jangan diikuti, jaga jarak, dihadapi, terakhir dimusnahkan. Bagaimana cara memusnahkan orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis? Lihat video saya sebelumnya. Ada caranya. Ya. Untuk menghadapi otak, untuk menghadapi suku, untuk menghadapi bangsa, untuk menghadapi negara, untuk menghadapi dunia yang mengizinkan ada politiknya, caranya sama.
pertama, jangan diikuti. Kedua, jaga jarak. Ketiga, dihadapi. Terakhir, keempat, musnahkan. Bagaimana cara memusnahkannya? Lihat video saya sebelumnya. Paham ya? Lah terus kalau otak, suku, bangsa, negara, dunia itu tidak boleh diizinkan ada politiknya. Terus isinya harusnya apa? Yaitu hanya berisi garis yang lurus, searah, tidak bercabang. Jalan yang lurus yaitu jalan yang diridhoi oleh Zat Tuhan Allah, bukan jalan mereka yang sesat. Paham? Arah pembicaraan ini paham? Kita bicara tempat kita ya. Sabang sampai Merauke, ya. Kita sama-sama berhitung berapa banyak orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak kan? Lalu di dunia, berapa jumlah orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis? Lebih banyak lagi di dunia. Lalu kau minta dunia ini baik-baik saja dengan keadaan seperti itu. Ngawur. Tidak akan mungkin bisa. Yang terjadi adalah kebalikannya. Perang dunia 1, perang dunia 2, perang dunia ketiga, ya, perang nuklir, dan perang yang semua tidak mampu kau melihatnya. Sampai semuanya berakhir pada batasan, yaitu hari kiamat. Ingat, Nabi Adam dan istrinya keluar dari surga karena politik. Maka nanti sampai ke batasan, yaitu hari kiamat, sebabnya sama, yaitu politik. Politik yang dibawa oleh orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Politik adalah cara yang menyuguhkan pilihan, yang menyuguhkan menyimpang. Karena sangat teramat banyak cara, sangat teramat banyak pilihan, sangat teramat banyak menyimpang, sampailah pada batasan, yaitu hari kiamat. Maka, apa yang harus dilakukan? Dengarkan baik guys, dengarkan baik-baik guys, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham guys? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Itu berarti guys, dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Paham guys? Joran pancing tidak pernah bercabang. Jelas sekali. Itu berarti hanya memegang erat-erat yang tidak bercabang. Searah, lurus, garis yang lurus,
jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Zat Tuhan Allah, bukan jalan mereka yang sesat. Jalan yang sesat itu apa sih? Dengarkan baik-baik. Orang tua yang otaknya ada politiknya adalah iblis. Politik adalah cara menyuguhkan pilihan, menyuguhkan menyimpang. Jadi yang namanya politik itu yang dipegang semuanya di luar dari yang tidak bercabang. Searah, lurus, garis yang lurus, jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Zat Tuhan Allah, bukan jalan mereka yang sesat. Di luar dari itu. Apa yang dipegang politik? Harta, tahta, wanita, keluarga, teman-teman, senjata, virus, bom nuklir, dan semua yang tidak kelihatan, tidak tampak oleh mata untuk menggebuk rakyat, bahkan menggebuk umat manusia. Mereka bilang, populasi manusia terlalu banyak. Mereka bilang, manusia-manusia susah diatur. Dan mereka melakukan apa? Cloning. Untuk apa? Untuk menggantikan nantinya kalau betul-betul sudah dikuasai dan populasi manusia berkurang, cloning inilah yang bisa diandalkan. Paham guys ya? Itulah politik guys. Berarti sudah sangat terlambat sekali kita. Perjalanannya sudah sejauh mana? Dari mulai sebelum manusia diciptakan. Manusia kemudian masuk ke surga. Kemudian manusia diturunkan ke bumi hingga zaman kita hidup sekarang ini. Sudah sangat terlambat sekali. Politik selalu merajalela. Bahkan nanti politik itulah yang menjadi penyebab sampai kepada batasan, yaitu hari kiamat. Paham, guys? Seandainya, guys ya, kamu tahu, ya, bagaimana cara agar kamu tidak celaka, otak, suku, bangsa, negara, dunia tidak celaka. Seandainya kamu tahu caranya, itu pun loh kamu belum tentu mau melaksanakannya. Kenapa demikian? Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu coran pancing. Ada batasannya. Paham guys? Coran pancing. Ada batasannya. Itu berarti kehidupan manusia dan kehidupan seluruh alam semesta ada akhirannya. Ada batasan, yaitu hari kiamat. Disitulah politik itu benar-benar tidak bisa dihentikan. Sehingga Zat Tuhan Allah tidak perlu untuk mengadakan perhitungan di batasan itu, di akhir zaman itu, di hari kiamat itu. Tidak perlu ada penghitungan karena yang menang politik berarti isi seluruh dunia negatif. Apa yang harus dicatat dan ditulis?
sudah nggak ada lagi amal baik. Ya. Makanya guys ya, orang tua yang otaknya ada politiknya adalah iblis. Kamu harus betul-betul bisa untuk jangan sampai mengikutinya. Harus betul-betul bisa menjaga jarak dengannya. Harus betul-betul bisa menghadapinya. Terakhir, memusnahkannya. Bagaimana cara memusnahkan? Lihat video saya sebelumnya. Cara memusnahkan orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Cara memusnahkan politik. Paham ya guys ya? Jadi guys, pendidikan yang utama, awal mula adanya pendidikan itu seharusnya apa? Untuk menyikapi agar politik ini tidak merajalela menimpa kita semuanya. Pendidikannya tidak lain hanya satu, yaitu mancing ikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham guys? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Itu berarti guys ya, pemancing ikan dimanapun tempatnya, mau tempat yang lebar, luas maupun tempat yang kecil, dimanapun keberadaannya, yang dipegang erat-erat hanya yang tidak bercabang, searah, lurus, garis yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan yang diridhoi oleh Zat Tuhan Allah, bukan jalan mereka yang sesat. Paham guys ya? Indonesia dan semua negara yang ada di dunia ini loh, Cina, Amerika, Rusia, Jepang, Korea, Inggris, Prancis, Israel, Palestina, Afrika Selatan, sebutkan semua negaranya. Australia, sebutkan semua negaranya. Singapura, sebutkan semua negaranya. Jepang, Arab Saudi, semua negara sebutkan. Iran. Selama ada politiknya, awal sampai akhir celaka. Pasti itu, hukum pasti. Jadi Indonesia ini apa dibilang baik-baik saja? Ya tidak. Dari awal mula Indonesia ada sampai nanti Indonesia berakhir, itu isinya celaka semua. Karena Indonesia mengizinkan ada politiknya. Politik itu adalah cara yang menyuguhkan pilihan. Pilihan yang menyuguhkan menyimpang dari mancing ikan. Jadi didiklah dimanapun tempatnya. Tempat yang luas, tempat yang sempit. Pendidikannya cuma satu, yaitu mancing ikan. Ini dasar. Ya, memegang erat-erat joran pancing itu dasar. Memegang yang tidak bercabang, searah, lurus, garis yang lurus, jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Zat Tuhan Allah, bukan jalan mereka yang sesat. Itu adalah dasar agar kamu mampu melihat. Melihat apa? Adil. Itu bisa kelihatan oleh mata wujudnya adil itu. Makmur, sejahtera, dan segala yang enak-enak dan membahagiakan seluruh umat manusia. Itu bisa kelihatan
Kalau politiknya tidak diizinkan ada, tapi yang diizinkan hanya memegang erat-erat joran pancing, yaitu memegang erat-erat yang tidak bercabang, searah, lurus, garis yang lurus, jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi, bukan jalan mereka yang sesat. Jalan yang diridhoi oleh zat Tuhan Allah itulah nih yang dipegang erat-erat, agar semua yang positif itu mampu dilihat. Indonesia pengen berubah nasibnya, jangan diizinkan ada politiknya. Pendidikan yang utama adalah mancing ikan, hanya mancing ikan, tidak ada yang lainnya. Itulah dasar. Kau pikir banyaknya partai itu mengembirakan? Orang tua yang ada politiknya adalah iblis yang nyata. Di partai itu ada berapa banyak orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis yang nyata. Ada berapa banyak jumlahnya di partai-partai itu? Bisa kamu merubah keadaan? Bisakah agar tempatmu ini loh, yang besar, yang kecil, Nusantara, Indonesia, itu benar-benar mampu melihat adil, makmur, sejahtera, enak, bahagia buat seluruh rakyat, seluruh umat manusia? Bisakah? Kau pikir main-main ya politik itu? Itu jalan yang sesat. Sebelum semua zaman, sebelum semua waktu itu ada zaman di tepi lautan yang mengajarkan ilmu mancing ikan. Ajaran suci mancing ikan. Isinya yaitu hanya memegang erat-erat joran pancing. Yaitu hanya memegang erat-erat yang tidak bercabang, searah, lurus, garis yang lurus, jalan yang lurus. Yaitu jalan yang diridhoi oleh zat Tuhan Allah, bukan jalan mereka yang sesat. Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan hanya berpayung langit yang terhampar. Paham guys? Mancing ikan hanya berpayung langit yang terhampar. Itu artinya di atas kepala pemancing ikan, di atas kepala manusia, tidak ada halangan, los langsung ke langit Sang Maha Pencipta zat Tuhan Allah. Paham guys yang saya sampaikan ini guys? Orang tua yang ada politiknya adalah iblis yang nyata. Jangan diikuti, jaga jarak, dihadapi, terakhir dimusnahkan. Saya kalau ada salah-salah kata dan tindakan di konten video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya guys. Kita semuanya sungguh-sungguh dalam belajar untuk kebaikan semua umat manusia sampai akhir hayat kita guys. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wa billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini joran pancing relik Nusantara guys. Joran pancing relik Nusantara capung L22. Ya. Joran pancing relik Nusantara capung L22. Berapa LB guys? Lihat sendiri keterangannya. Oke guys, saya terima kasih banyak ya. Joran pancing ini membawa kebahagiaan bagi pemancing ikan di lautan. Setrek ikan-ikan besar, ikan babon, ikan monster, ikan jumbo, ikan raksasa, ikan megalodon. Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu berhadapan-hadapan. Paham guys? Pemancing ikan selalu berhadap-hadapan. Jagupnya perang di garis terdepan. Yang dihadapi adalah lautan dan semua penghuni lautan.
yang disetrek ikan-ikan besar, ikan-ikan monster, ikan-ikan raksasa. Di Indonesia ada berapa ikan besar? 9 atau sekarung? Setrek semuanya guys, hadapi. Terima kasih banyak guys. Semoga paham.